Aduh, bosen banget di rumah, ngapain ya gue ya? Aduh, Zoom. Nelpon Glory apa gue ya? Nanya-nanya, kepo. Glory. Tunggu. Halo Kanata. Ya elah, Bu Haji, ngapain Bu Haji? Duh, sibuk nih. Aduh, WFH. Baju kita mirip BTW. Oh iya, gue biru kesemek. Glow, apa kabar, Glow? Puji Tuhan, baik. Mantap, bosan sekali sepertinya sebulan sudah di rumah aja. Parah, sampai ngecat rambut, bayangin. Oh iya, bener juga. Lagi Ngeri emang, ngeri banget sumpah ini corona ini aja. Ngaco. kayak merusak gaya hidup semua orang, tau gak sih? Behavior orang juga jadi. Tapi jadi bersih gak sih, coy? Cuci tangan mulu. Yang udah jarang cuci tangan, gue. Iya, bener. Udah kering, guys. Guys, nih guys. Oh iya, itu cuy, si Kak Destra katanya udah sembuh, udah pulang ke rumah ya? Iya, dia udah pulang. Kangen juga gak sih sama dia? Ya ampun. Iya, makanya Ya? kalau ditelepon, dia bisa nggak ya? Ya kita invite kali ya. Gue Coba aja dulu, coba diangkat, guys. Oke. Bye. Desra. Nah. Tidung. Halo Kak Desra. Halo Kak Desra. Hai. Kak Desra, sapa Desra. juga dong teman-teman kita yang lagi ada di rumah. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai. Teman-teman Kak Desra, apa kabar Kak? Kakak di mana sekarang? Baik, sekarang aku di rumah. Oh, puji Tuhan udah di rumah. Mantap. Puji Tuhan, Kak Desra udah pulang ke rumah. Gimana Kak kondisinya sekarang? Sekarang, puji Tuhan baik-baik aja. Pasca dari rumah sakit masih sedikit masih ada sesak sama batuk. So far sih masih dijalanin aja isolasi mandirinya. Oke. Jadi pertama-tama kami mau ngucapin terima kasih dulu buat Kak Desra udah kasih waktu buat kami buat mengulik-ngulik kehidupan Kak Desra ya. Jadi kami dari nama Poso mau sedikit sharing bareng Kak Desra mengenai apa yang udah terjadi belakangan ini sama Kak Desra. Makasih banyak Kak Desra. Sama-sama. Oh iya. Ayo, mau nanya apa? Gimana sih Kak? Tolong ceritain gimana awalnya dari proses Kakak tuh menduga-duga gitu loh kalau Kakak corona sampai dicek sampai ada hasilnya kalau Kakak itu positif. Nah, itu rentetan ceritanya itu gimana lainnya kalau bisa diceritakan? Oke, itu aku tanggal 15 pergi, tanggal 17-nya aku udah mulai ngerasa sakit. Sudah demam di posisi suhu 39,5. Kemudian itu mulai demam itu udah baru tahu pengen demam tuh dari hari Senin, dari tanggal 16. 17 tuh udah mulai benar-benar demam di malam. Terus tanggal 17 itu demam dan berkeputusan tuh gak masuk kerja. Akhirnya gue ke rumah sakit untuk cek. Gue ngecek itu ke tenda. Beda nih kalau di Siloam dia tenda bentukannya. Langsung ke tenda. Tenda itu tenda khusus untuk ngecek corona. Gue tes darah. Ditanya-tanya dulu sih yang pasti. Itu proses pertama kita ngecekan pasti tanya dulu. Udah ke luar negeri nggak? Gitu kan, ada pergi kemana? Kegiatannya apa terakhir di 3 hari terakhir? Kayak gitu-gitu. Gue kasih tau lah kalau gue gak kemana-mana. Cuma pergi ke Jakarta tanggal 15 kemarin. Habis itu gue kasih tahu gejala-gejalanya gue. Udah proses itu gue langsung cek darah. Habis itu langsung toraks. Foto toraks tuh sebenarnya semua pure di luar itu. Gak ada sama sekali gue masuk ke rumah sakit. Sama sekali tuh gak ada. Terus pulang selesai dari itu gue nunggu dong. Emang lama proses nunggunya. Di pagi sampai siang itu gue gak demam. Tapi di sore mulai ke malam itu gue langsung mulai demam lagi. Langsung mulai ngerasa ngegigil badan, terus langsung cek lagi, kan gue bawa termometer, itu langsung naik lagi. Dan itu gue masih nunggu hasil tes.
Hasil tes itu keluar jam 7 malam dan itu dinyatakan negatif dua-duanya. Dari rapid testnya, dari tes darah yang aku bilang rapid itu, sama si toraks itu bener-bener negatif. Puji Tuhan dong, gue ngerasa ya udah lega dong gue kasih tau lah sama orang kantor. Sekitar Kalau berapa jam gue? Dari apa? Sampai dapat hasilnya tuh sekitar berapa jam? Itu pun nyokap gue udah ngejar-ngejar ya, karena kita pakai BPJS itu jauh lebih lama prosesnya. Jadi proses lamanya itu karena dia nyampe ke atas kan sesuai dengan urutan. Dan pemeriksaan itu kan adanya di Siloam Internasional, ya kan? Hasil pemeriksaan itu kan dari radiologi di internasional. Jadi proses untuk ke radiologinya lagi sampai dia si urutannya itu gimana, ya pasti lebih lama gitu. Maksudnya gue ngikutin proses antrian. Nah, karena mungkin nyokap, ya karena gue orang dalam juga dan nyokap juga orang situ, jadi nyokap gue mempercepat lah. Itu pun hasil tercepat yang terjadi itu jam 7 dari gue datang pagi ya, siang nih jam 12-an. Itu selesai tes aja gue jam 3-an, jam 3 gue nunggu sampai jam 7 di mobil. Gue tuh nggak mungkin bisa ke rumah sakit, ke dalam rumah sakit tuh nggak mungkin, karena posisinya gue demam kan, dan gue lagi sakit, jadi nggak akan mungkin boleh masuk rumah sakit internasional, jadi gue nunggunya di mobil, sampailah jam 7 itu. Karena hasil udah negatif, gue foto ke orang kantor gue, dan orang kantor gue cukup lega dengan hasil negatif itu, gue pulang dengan membawa tetap resep obat, dan gue minta surat sakit 3 hari, untuk observasi gimana demam gue nih, karena kan gue masih demam nih posisinya. Demam tuh kenapa gitu kan, kita mau tahu. Akhirnya gue tetap ke rumah, pulang dari rumah tanggal 17, 18, 19, 20. 3 hari gue tuh masih demam di malam. Itu masih demam, dan itu mulai puncak menggigil. Demamnya sih biasanya demam-demam biasa ya. Masih tetap demam, batuk, pilek gitu. Nah, mulai benar-benar sampai menggigil itu di tanggal 20. Tanggal 20 tuh 3 hari setelah itu, pas banget dari hari si surat ini habis nih, gue ngerasa menggigil dan nggak kuat banget tuh, benar-benar ngerasa udah lemas, kepala pusing segala macam tuh udah kelayangan lah. Akhirnya gue sama nyokap berkeputusan untuk ke rumah sakit lagi, masuk emergensi, langsung ambil darah sambilan sekali pasang infus. Dokter visit saat itu di tanggal 24 kali ketiga, 23, 24 itu gue hari itu pagi-pagi gue foto toraks. Gue balik ke kamar, tiba-tiba nyokap gue datang. Gak lama nyokap gue datang, terus bilang, kamu positif loh toraksnya kak, gitu. Kamu positif. Ya setelah itu si mama kayak, ya udahlah ya, kita lihat lagi lah ya, nanti coba kita CT scan gitu. Akhirnya nyokap gue lihat dan ya benar positif gitu. Hancur hati itu saat itu ya, hancur banget. Maksudnya gue bertanya-tanya juga kenapa, dari mana, maksudnya tadi negatif kenapa bisa jadi positif dan itu dari mana, nyokap gue pun bingung. Tapi kak, gue mau nanya, jadi di foto CT scan itu gimana bisa lihat kalau itu positif corona? Apa ada kayak itu gue nggak juga, bukan orang medis jadi gue nggak tahu, tapi nyokap gue bilang tuh ada putih-putih gitu, kayak flek-flek putih gitu di paru-paru, karena kan dia ngilang paru-paru. Dari CT scan itu ada si swab yang akan memastikan, itulah tes yang paling, yang katanya sih paling akurat untuk memastikan kalau gue tuh benar-benar corona. Itulah gue ngerasa langsung anjir, semua langsung berubah gitu, benar-benar berubah, penanganannya pun berubah. Yang masang infus gue pun langsung yang pakai APD. Sampai saat itu juga tanggal 24 itu gue inget banget, malam-malam gue tetap harus dipindahin ke tenda khusus untuk isolasi diri. Dan gue kira tadinya besok kali ya gue bakal pindah gitu, ternyata nggak, hari itu juga gue langsung eksekusi, langsung pindah, langsung si tenaga medis si APD ini langsung nganter gue ke bawah, dan itu gue harus swab dulu. Nah di bawah lah gue swab lah gue di bawah itu dari hidung. Jadi itu kayak ya enak banget rasanya. Panjang apa ya? Segini lah ya. Segini nih panjangnya. Dimasukin ke hidung. Masukin ke hidung, terus digorok gitu, terus dicabut. Sampai mana, Kak? Sampai tenggorokan. Kerongkongan gitu lah. Masuk ke sini? Iya.
Terus dia langsung gini, sebentar ya Mbak, nggak sakit kok, nggak sakit. Kali nanti sedikit batuk gitu kata dia. Terus dimasukin, terus ditarik kan sama dia. Kayak tapi kayak ngeluarin, kayak ada sesuatu yang keluar kayak ingus gitu, gitu kan, kayak gitu. Keluar, terus gue nggak merhatiin, dan nggak ada kayak merah-merah di kan dia putih tuh, dia bentukannya putih. Dia nggak ada kayak merah-merah gitu, nggak ada kayak lendir yang warnanya kuning yang gue kira ada kuning atau apa gitu kan, tandanya nggak ada sama sekali. Saat itu juga gue ya tetap dengan kursi roda di papa-papa, akhirnya gue pindah lah ke tenda. Ya proses yang cukup cepat juga, gue harus langsung isolasi, langsung pindah, maksudnya benar-benar yang menjalani proses dari hari itu sampai 14 hari ke depan tuh gue harus benar-benar sendiri gitu. Sampai akhirnya gue masuklah dengan berlinang-linang, menahan nangis, menahan dengan langsung bilang ya ampun dalam nama Tuhan Yesus, gue masuk gitu kan ya. Gue masuklah ke lorong yang dengan tenda itu tenda putih. Jadi dia tuh kayak ditutupin plastik gitu, tutupin plastik depannya. Di sampingnya itu kayak sekat pakai triplek doang. Jadi dia satu ruangan itu satu AC. Dan ya kayak VIP sih sebenarnya. Ini cerita lanjut, gue cerita tentang masa gue di isolasi 4 hari di sana. Yang sulit itu ya pasti gue udah mulai pakai Pampers. Buat apaan, Kak? Jadi tuh kena gunanya Pampers itu karena gue batuk-batuk. Nah, batuk gue itu tuh bikin gue pipis-pipis. Ya kan kalau batuk gitu terus pipis. Cuma di hari pertama, hari kedua gue udah pakai Pampers, hari ketiga gue udah mulai cuma sekali doang, dan itu gue masih menjalani proses yang ada sampai gue di hari ke-4. Nah, di situ proses hari ketiga, hari ke-4 itu gue masih sesek dan gue udah mulai pakai oksigen. Jadi gue nggak bisa tidur kalau gue nggak pakai oksigen. Itulah proses itu hari pertama tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu gue udah mulai pakai oksigen. Dan itu nggak intens pakai oksigen ya, hanya di malam karena gue nggak bisa tidur. Pakai oksigen, itu tanggal, pokoknya ya aku dipindahin tuh tanggal 28 itu aku langsung dipindahin saat itu juga diantar sama nyokap bokap gue sama Tommy ke Serang, Banten. Untuk keluarga iya, betul. itu penanganannya gimana? Apakah langsung isolasi diri atau ada pemeriksaan? Atau dites juga satu-satu? Itu kayak gue flashback lagi dari tanggal 24 itu udah langsung mulai di tes ya. Nyokap gue lupa deh, nyokap gue tuh CT scan nggak ya? Jadi nyokap gue nggak CT scan, cuma karena udah tahu gue positif, akhirnya kepala ruangannya minta dia untuk 14 hari isolasi diri. Nah, yang gue takutin tuh sebenarnya lebih ke Tommy, karena Tommy lebih deket sama gue. Lebih deket. Jadi saat itu gue minta nyokap untuk tetap observasi Tommy dengan tetap mantau dia proses tes darah sampai tes toraks gitu. Ya dengan proses panjang ya BPJS kan, karena BPJS juga cukup, dan saat itu tuh lagi meningkatnya si wabah ini yang bikin antrian tuh makin panjang untuk tes BPJS-nya. Jadi itu di rumah sakit umum Siloam itu panjang banget dan itu lama banget. Gue kalau dengar Tommy cerita tuh ya 2 harian lah ya, dia tuh bolak-balik ke rumah sakit untuk proses sampai selesai dari darah sampai toraks. Akhirnya dia negatif, terus nyokap juga negatif, walaupun masih dengan status ODP, mereka masing-masing mengisolasi diri di rumah. Ngerasa kalau kakak bakal sembuh gitu nggak sih, Kak? Pas baru tahu terus perasaan yang memang awalnya memang hancur karena memang keadaan yang ada gitu dengan virus yang ada di tubuh gue ini akan jadi seperti apa sih gitu. Itu memang masih bertanya-tanya, dan gue mulai mencari sesuatu info dan berita-berita yang positif ya, karena memang ada beberapa ya, lo tahu sendiri lah ya, maksudnya ada beberapa berita yang simpang siur gitu yang benar-benar mungkin bisa bikin gue malah jadi bikin makin down. Tapi puji Tuhannya gue dapat edukasi yang mengarah ke lebih ke positif gitu. Jadi gue pun termotivasi untuk benar-benar iya gue sembuh gitu, gue pasti bisa sembuh.
Sebenarnya kan memang buat kita anak-anak muda ini sembuh kan memang lebih, kalau dari berita ya Kak, lebih besar kan dibanding betul. orang tua. Kecuali memang katanya sih kalau kita punya penyakit bawaan, itu yang mungkin membuat kita kayak lebih worry lah dengan COVID-19 ini gitu. Yes, betul banget. Nah, itulah yang buat gue merasa bersyukur juga. Kalau misalkan kemarin nyokap gue sempat bertanya, kenapa nggak mama ya gitu. Dan mungkin gue lebih bersyukur kalau itu tidak terjadi sama gue dibandingkan sama nyokap gue. Karena mungkin gue nggak tahu kalau imun tubuh nyokap gue akan lebih kuat nggak ya dibandingkan imun tubuh gue gitu. Tapi di sini kan nyokap gue juga punya gula juga gitu. Udah gitu maksudnya gue nggak tahu ya amit-amit gitu adakah sakit-sakit nyokap gue yang lain yang nanti bisa membuat mungkin keadaan jauh lebih buruk dibandingkan gue saat ini. Berarti udah pindah ke rumah sakit Serang tadi. Di sana tuh pengobatannya Kak? Gimana? Subuh-subuh datang langsung, prosesnya tetap sama. Masih ambil darah lagi, ambil darah tuh, dan itu ambil darah baru kali itu gue ngerasain ambil darah itu bener-bener gak berasa. Lu tau gak tuh ambil darah kayak nggak ditusuk, beneran itu asli kayak nggak ditusuk terus darahnya ngalir aja gitu. Gue langsung gila nih, ini dokter canggih asli canggih, bener-bener kayak ngerasa nggak disentuh sama sekali sama suntikan. Apa? Padahal lu yang canggih nggak sih tuh? Lu yang kebal. Gue langsung diantar ke gedung baru, kamar lantai 2 gedung baru. Pakai ambulans diantar ke ruangan belakang gitu. Rada horor sih ya tempatnya, karena mungkin malam juga. Rada horor kayak lewat lapangan-lapangan besar gitu. Masuklah gue ke sana, terus masuk ke kamar 4 orang. Satu kamar itu 4 orang, 4 tempat tidur, 4 bed. Nggak sendiri-sendiri. Itu gue tanggal 28, berarti tanggal 29. Tanggal 29 tuh gue langsung hari itu swab lagi. Itulah swab kedua. Swab kedua yang dari si RSUD. Swab itu dari mulut nih, bedanya dari mulut. Kan kalau kemarin dari hidung, kan dari mulut. Jadi tuh dia pakai batang es krim. Batang es krim buat nahan si mulut nih kan, dia buat nganga gitu. Terus dia langsung pakai cotton bud dicolek gitu bagian dalamnya sampai ke rada ke kerongkongan gitu sih, cuma dikrek gitu ambil. Sakit gak sih Kak? Kayak gimana sih, kayak dicolok loh, kayak dicolok gitu. Swab kedua itu ya? Tadi kan kalian nanyain obat ya, nanyain obat. Kalau makanan bebas, jadi gue nggak pernah ada pantangan makanan apapun. Kebetulan lebih better makanan di rumah sakit RSUD ini. Inilah yang gue, maksudnya ada plus minus, dan ternyata setelah gue jalanin tuh ada plus minusnya, dan nanti gue kasih tahu plus minusnya. Pasti kalau obat itu obatnya sama obat yang udah gue jalanin 4 hari di Siloam ya. Jadi kloroquine, ambroxol. Kloroquine itu buat yang katanya obat corona, enggak corona sih ya. Obat apa mah katanya mah? Malaria. Klorovit. Malaria, ya kayak malaria gitulah ya. Ya kayak yang bisa Jokowi umumin obat itu, terus obat itu di toko-toko obat habis. Langsung habis. Gelo. Iya, obat itu. Dan itu obat itu, gue ada fotonya juga tuh. Obat itu warnanya ada yang kuning, ada yang merah krem, ada yang pokoknya bentuknya kapsul. Dan itu 2, sekali dikasih 2. Ambroxol itu juga 2. Kemudian ada paracetamol 2. Karena gue apa? Lu masih panas pada saat dipindahin ke RSUD itu? Pada saat dipindahin ke RSUD itu gue udah gak panas. Kan udah 4 hari. Udah 4 hari di, kan gue udah 3 hari di itu. Gue panasnya itu udah berkurang setelah gue positif corona itu. Itu gue udah gak panas. Demamnya itu udah gak demam yang 39, udah gak lagi itu. Tadi 37 mungkin. Benar-benar nyerang tenggorokan sama paru-paru ya berarti ya? Iya, jadi udah menurun itu. Demamnya itu sudah mulai menurun, dan obat-obat yang gue minum pun, walaupun ada paracetamol,
sejujurnya itu paracetamol nggak gue minum. Sejak gue udah nggak ini ya. Gak Itu gue sempat nyomong juga sih sama nyokap karena banyak banget obatnya, coy. Ada obat, dan obatnya tuh gede-gede. Obatnya tuh gede-gede banget dan gimana ya, sekali minum obat nenggek yang gede gitu, apalagi kita kalau habis makan gitu ya, gue sempat mencoba untuk, itu awal-awal tuh gue coba untuk minum yang dalam arti banyak langsung, itu muntah dong, maksudnya benar-benar muntah, bukan karena pengen gue muntahin terus jadi muntah, enggak, terus saat itu langsung muntah gitu, dan itu keluar lagi, maksud gue kayak jadi percuma ya, akhirnya gue berkeputusan untuk ubah caranya, obatnya tuh jadi gue minum satu-satu, yang satu gue nyemilin apa dulu, terus kayak gitu, jadi gue nggak bisa langsung minum, jadi kayak misalkan gue jadi gue misalkan gue minum yang kecil-kecil ada 3, ya udah gue minum 3 yang kecil-kecil, terus gue makan apa dulu gitu biar enakin mulut, terus gue baru minum lagi yang si chloroquine itu 2, gue makan, terus baru makan apa lagi biar enakin mulut gitu aja. Kalau nggak gitu nggak akan minum. Berarti jenis obatnya tuh berapa, Kak? Jenis obatnya kalau dilihat dari foto gue tuh ada 5. Oh, 5. Dan 5 itu berangsur berkurang ya. Maksudnya berangsur berkurang tuh yang biasanya yang tadinya dosisnya mungkin ada 2, di hari keberapa tuh jadi berkurang cuma 1 gitu. Dan itu kayak misalkan biasanya dikasihnya gue tuh pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Di hari keberapa nanti gue cuma dikasih pagi sama malam. Oh, berarti tergantung badan lu ngerespon obatnya makin baik atau enggak, itu dikurangi. Ya, jadi semakin lama sih semakin berkurang obat itu, karena gue sempat bilang juga, jadi karena yang gue bilang tadi bisa request, jadi gue sempat bilang juga sama susternya, gue kan udah pakai infusan nih, gue minta obat suntik aja, jadi maksudnya yang benar-benar masuk dari infusan gue aja langsung gitu. Jadi kayak obat mual, yang tadinya ada obat mualnya mulai nggak ada yang minum, jadinya obatnya obat suntik gitu. Terus ranitidinnya pakai obat suntik, obat demamnya juga pakai obat suntik, obat nyeri yang gue bilang. Nah, di situ tuh proses gue di hari pertama, kedua, ketiga tuh gue malah batuk yang benar-benar batuk yang benar-benar bikin punggung gue sakit, dan sakitnya tuh sakit banget. Kayak lu bisa ngegerakin, lu gerak gini doang nih, tuh kayak sakit banget lah pokoknya, punggungnya sakit banget, dan itu kalau gue jabarin gimana ya, nggak ketahan lah. Dan itu jadi sesak ke dada. Itu tuh kayak di ulu hati sini nih, itu sakit banget. Yang bikin gue nggak bisa narik napas nih. Gitu aja tuh kayak ada yang nahan dan nggak bisa lagi balik. Kayak mau mati sih sebenarnya. Kayak susah deh jabarinnya. Batuk lu tuh berdahak atau kering nggak? Nggak berdahak dan nggak keluar dahak sama sekali. Dibilang kering pun nggak kering ya. Jadi karena mungkin jadi tuh gue sudah ngalamin batuk kan dari 4 hari yang ada di Siloam. Itu tuh nyokap juga ada sempat ngoceh juga, bilang jangan dipaksa gitu. Karena saking maksanya gue pikir kalau gue batukin tuh lega gitu nantinya. Nggak juga ternyata. Jadi karena gue paksa batukin, jadinya si tenggorokan ini kayak luka gitu, dan itu jadinya ngeluarin darah kayak ludah, kayak campur darah gitu sih. Sebenarnya sih bukan darah langsung ya, kayak memang dia udah luka gitu di dalam. Dan itu berangsur ke yang aku di rumah sakit, dan di rumah sakit pun ngerasain batuk yang sama, cuma dia sudah tidak jadi berdarah karena mungkin gue nggak maksain lagi untuk batuk itu, karena sekali gue batuk itu punggung gue sakit banget. Terus sakitnya sakit banget kayak gimana sih, dan itu bener-bener susah tidur. Itu yang bikin gue 2-3 hari itu susah banget tidur. Dan di situ kebetulan oksigen yang langsung yang bener-bener 1x24 jam bisa dipakai ya. Jadi nyokap, dan itu beda sama oksigen yang di Siloam. Kalau oksigen Siloam kan benar-benar selang yang masuk hidung. Kalau yang di situ tuh kayak penutup yang ditutup gitu loh, kayak masker gitu ya, Mah. Ya, kayak masker bentukannya. Nah, yang gini ya? Iya, yang oksigen masker itu. Nah, nyokap bilang, nyokap tuh udah, maksudnya emang karena gue sering video call sama nyokap kan, nyokap tuh selalu peringatin gue untuk
maskernya dipakai gitu. Maksudnya memang karena ya yang lu tahu kan, tadi gue udah kasih tahu kan, si kamar itu kan juga 4 orang yang benar-benar di situ terbuka gitu, yang kita nggak tahu, yang kayak kata Nata bilang tadi, maksudnya nggak tahu dia posisinya seberapa dia sakitnya apa, kondisinya seperti apa. Jadi itu juga yang nyokap gue takutin, ya ditutup maskernya, tetap pakai masker. Kalau nyokap gue bayar banget lah kalau masalah masker. Tutup maskernya Kak, ini segala macam gitu kan ya. Karena gue tetap dengan mengingat itu juga, yang tutup masker, pakai masker, dan kalau nggak pakai masker gue pasti pakai oksigen. Dan itu gue tidur 2-3 hari ya, 3 hari, 4 hari malah. Sampai hari kelima, apa gue masih pakai oksigen, karena memang masih sesak gitu. Tapi puji Tuhannya berangsur-angsur dari pertama kali proses, maksudnya tingkatan si batuk itu mulai menurun, si sesak juga mulai menurun. Ya proses itu gue jalanin yang benar-benar dari punggung sakit mulai mereda, yang tadinya yang semuanya tuh kayak punggung sakit banget, yang terus tiba-tiba berubah jadi kayak kanannya doang, kirinya doang, ya itu semua jalanin sih gitu. Ngomong-ngomong soal makanan ya Kak tadi, jadi orang tua atau temen sempat kirim makanan gitu ya Kak? Sempat kalau itu. Jadi karena tadi gue bilang nggak ada larangan buat makan apa-apa, maksudnya larangan makanan yang kayak gimana-gimana nggak ada. Bahkan ini cerita dendam gue sama orang di sana. Jadi gue ngirim pizza, gue minta pizza sama Tommy ya kan, ya, belilah dia pizza gitu kan. Itu pizza nggak nyampe dong ke ruangan gue. Nah, itu pizza nggak tahu. Gue pengen nanya prosesnya Kak. Dari orang misalnya gue mau ngantar makanan, itu gue ngasih ke siapa? Oke. Jadi tuh lu wajib datang. Ini juga gue baru tahu dari nyokap tuh dari hari keberapa gitu ya. Karena nyokap gue udah berhubungan, maksudnya udah humas itu. Jadi mereka nih di tim rumah sakit ini ada humas yang berhubungan dengan keluarga-keluarga pasien. Yang pasti kan pasien itu kan sendiri ya. Maksudnya nggak mungkin ada ditemenin gitu kan. Jadi ada yang berhubungan, dan di situ nyokap gue dibilang kalau penerimaan barang dan penerimaan makanan itu yang mau dikirim itu jam 10. Jadi setelah, sampai jam berapa, Mah? Jam 10 sampai jam 2. Sampai jam 2. Jadi itu proses penerimaan si barang dan makanan. Ya udah, jadi Tommy itu kalau nganterin makanan atau nganterin barang jam 10 udah nyampe sana. Jam 10 udah nyampe, terus itu barang didistribusiinnya jam 2-an. Ya kalau berbentuk makanan udah keburu apok duluan ya. Iya. Kayak misalkan beli pizza jam berapa, maksudnya udah keburu ini dah. Gue nggak ngerti itu maksudnya di semprot-semprot kah atau di apa, gue nggak tahu prosesnya di situ gimana. Yang pasti itu didistribusinya jam 2. Mungkin nyampe di gue tuh sore gitu ya. Kayak waktu itu gue mesen ikan teri itu masih enak karena ikan teri nggak basi. Waktu itu gue mesen mie sama nyokap gue. Itu dia udah masak, bokap gue udah masak dari pagi. Ya kali pas siang-siang udah dingin ya kan. Enak juga enggak tuh mie goreng. Sekarang aja udah ngembang ya Kak, mie, mohon maaf. Iya makanya itu. Indomie goreng ya udah nggak jadi Indomie goreng, anyep. Mie gomak. Indomie ngembang. Gede banget. Oke. Gue langsung yang akhirnya cerita tentang si pizza. Itu pizza katanya ceritanya nih nggak tahu bener atau enggak, katanya sih disemprot sama semprotan itu yang biasa udah disemprot, katanya masuk ke makanan, jadi nggak boleh dikasih ke pasien. Tahu dari mana dia masuk ke makanan? Bilang aja lu makan pizza gue, dalam hati gue gitu. Gue kesel banget ya. Gue tuh mikirnya gitu Kak. Ya namanya kan melalui humas, nah mereka juga siapa tahu pengen gitu loh. Tapi benar juga yang desinfektan itu. Kiranya itu makanya mereka. Nah, mungkin si Tommy kagak jelas ngomongnya. Balik ada untuk Desra tersayang. Mereka kaget, wah kita salah makan. Iya, tapi pas udah habis. Spekulasi aja. Sesuai banget kan kayak gitu, kesel jadinya. Oh, berarti batasnya tuh orang luar ke humas yang ke pasien gitu ya? Yes, humas itu nanti ada tim medisnya itu sih yang ada petugas yang ngambilinnya, yang dia nanti distribusiin, dan setelah didistribusiin tuh mereka foto memang, dan mereka kasih ke tim humas untuk diposting ke keluarga.
Terus Kak kayak misal nih ada keluarga yang nganter, nah itu tuh pertahanan si keluarga itu masker doang kah atau sebaiknya itu gimana gitu? Soalnya kan Jauh posisinya. Enggak maksud, jauh berarti pakai masker Jauh. gitu-gitu biasa aja Tetap kan? pakai masker, maksudnya masuknya tetap pakai masker, terus dia tetap apa namanya jauh soalnya posisinya tuh kayak di lapangan gitu loh sih, tak jadi kayak gimana ya? Jadi dia jauh dari si rumah sakit. Dipisahin oleh lapangan lah ya. Oh iya Kak, tadi kan Kakak udah ngejelasin tentang obat apa aja yang dikasih dari rumah sakit, sama makanan apa aja yang Kakak konsumsi pas di rumah sakit. Nah, makanan sama obat itu pasti bertujuan untuk meningkatkan imun kan Kak? Karena yang seperti kita tahu, kalau yang kita lihat-lihat di berita kan imun tuh sangat berperan penting, dimana kalau imun kita naik, imun kita bagus, virusnya juga bisa gampang terkalahkan gitu oleh imun kita. Nah, kalau dari rumah sakit sendiri, apakah ada tips dari anggota medis gimana sih cara naikin imun yang baik atau harus bahagia kah atau gimana? Terus kalau ada larangan yang kalau bisa nggak usah jangan dilakukan biar imun yang nggak turun. Nah, itu apa aja gitu, Kak Destra? Tolong dijawab. Baik, saya akan menjawab ya. Oke. Jadi gini, kalau dikata imun tubuh gimana cara ningkatinnya, balik ke diri kita sendiri. Buat aku, yang udah pernah aku jalanin, obat itu pasti. Kalau misalkan kamu ditanya peran obat itu penting nggak? Penting. Dari diri sendiri apa sih yang harus lo lakuin? Benar tadi kata Nata, bahagia itu dalam arti banyak ya definisinya bahagia. Yang pasti lo harus bikin diri lo senang dulu. Senang tuh dalam arti nikmatin proses itu pun nggak gampang kan, artinya menikmati proses itu dengan cara senang ya lo makan tetap, maksudnya menikmati makanan yang ada, terus minum obat dengan ya memang harus tetap diminum obatnya, dalam arti ya lo beda lo minum obat dengan yang kayak tadi bilang usaha minum obat dengan lo minum obat ya udahlah minum yang ada aja gitu kan, itu beda. Jadi buat gue menikmati proses itu salah satu meningkatkan imun lo juga, karena itu tanda kalau emang lo sudah mulai menerima diri lo, mulai juga lo ngerasa semakin termotivasi untuk sembuh. Kalau bisa dikata imun naik turun, diri sendiri yang ngatur, karena kalau lu stres dikit, kayak misalkan ya, masalah di luar pasti ada lah ya. Maksud gue juga kadang ada netizen yang tiba-tiba bikin masalah gitu kan. Adalah gue sebut, dan itu gue alamin gitu. Maksud gue saat itu ada sempat gue ini sedikit cerita. Jadi ada tempat temen adalah seseorang yang tiba-tiba menyalahkan gue karena dia dirumahkan. Gara-gara gue update, dia dirumahkan. Jadi gajinya dipotong, kayak gitulah ceritanya. Jadi singkat cerita, itu bikin gue juga mungkin sedikit ngerasa kepikiran. Jadi maksud gue, kok ada hal-hal yang memang yang nggak seharusnya lu pikirin itu ngaruh banget sama imun lo. Jadi buat gue ya udah, sekarang lo fokus sama sembuh lo fokus sama diri lo, nggak perlu mikirin yang lain. Itu titik dimana lo bisa ningkatin imun lo. Karena bener kata lagu gereja itu, kalau hati yang gembira adalah obat, ya benar. Ya, jadi semakin gue gembira, semakin gue seneng, imun gue makin tambah. Kalau gue seneng, makan gue makin banyak. Bener gak sih lo? Ya kan? Ya kan? Minum obat juga yang minum obat yang tadinya rasanya pahit dan gede, yang emang harusnya kayaknya susah banget gue minum, ya harus gue minum, dan emang ternyata ya udah ternikmati aja gitu. Jadi secara nggak langsung memang obat yang paling ampuh memang dari diri sendiri untuk bikin imun kita tuh naik gitu. Salut buat Kak Desra. By the way, begitu. Mantap. Tadi kita udah dengar ceritanya, prosesnya lumayan panjang, dari kayak seminggu di Siloam, terus di RSUD Banten berapa lama ya Kak? Sampai akhirnya boleh pulang. Di RSUD Banten tuh, jadi total tuh gue di semuanya itu 20 hari, berarti kalau 10 seminggu di Siloam dikurangin 20 hari, 13 hari berarti ya. Selama di isolasi itu, apa sih yang kayak
supaya lu nggak bosan. Nih, jadi ini untuk mengatasi mungkin bosan. Kalau lu tanya tadi bosan, iya gue bosan. Bosan itu di masa-masa terakhir karena kita namanya kerja otak ya. Jadi ketika lo benar-benar fokus sama sakit lo nggak akan ngerasain namanya tuh bosan. Oh. Nggak akan berasa bosan itu. Jadi maksudnya kayak ya benar lo lagi sakit dan memang lo harus di situ gitu. Jadi ya udah lo nikmatin aja itu kalau gue. Jadi proses di mana gue masih ngerasain yang benar-benar sakit itu gue nggak ngerasa bosan. Tapi ya, jangankan itu, gue biasanya tuh gila banget drakor. Baru kali ini gue ngerasain namanya enek nonton lihat handphone dan enek nonton YouTube sama nonton drakor atau apapun itu. Itu kayak baru berapa episode langsung gini, anjir, kepala gue pusing gitu. Jadi selera bukan hanya jadi selera makan yang berkurang, selera untuk nonton pun berkurang gitu. Betul. Dan mengatasi kebosanan itu, gue tuh gue berusaha untuk yang tadi lu bilang benar, nonton YouTube, nonton ini, terus gue video call. Jadi memang karena Ren itu ada beberapa orang yang masih suka video call gue. Jadi akhirnya lu pulang kan keadaan dinyatakan negatif. Perasaan mana saat itu? Mungkin karena kayak kata Natal tadi bilang benar, gue sudah memprediksi di 14 hari itu gue pasti sembuh. Ya kan? Ya nggak sih, gue pasti sembuh. Jadi karena sudah optimis sembuh dan sudah ngerasa pede banget, ngapain gue nelfon nyokap gue sampai marah-marah sampai bener-bener ayo follow up, gue mau pulang gitu kan. Karena memang sudah pede banget untuk pulang. Jadi perasaan bahagia itu ya memang ada, tapi nggak kayak bahagia banget sampai yang jingkrakan gitu, nggak juga. Cuma memang tetap benar-benar bersyukur karena memang gila gue udah lalui ini gitu. Sampai sebelah gue yang sempat bikin gue tertegun diam itu ketika sebelah gue ngomong gini, Des, kamu ngerasain kayak saya nggak sih? Punggung saya sekarang sakit. Terus berapa lama sih kamu prosesnya? Sampai dia nanya-nanyain lah gimana prosesnya gue. Karena dia baru masuk hari kedua. Di situ sempat sedihnya karena memang gue udah ngelewatin proses itu dan mereka lagi berjuang untuk melewati proses yang sama yang seperti yang gue jalanin. Sedih dan terharu bercampur bahagia. Pas kakak pulang, nah habis itu langsung kan ke rumah, itu langsung cepet-cepet ke kamar kah atau bisa bergabung dengan keluarga yang lain yang di rumah? Oh, lu lihat story gue dong, yang gue nyamperin nyokap gue, terus nyokap gue bilang jangan peluk gitu kata emak gue, ya kan? Nah ya udah, emang udah di situ aja gue udah tahu. Terus itu udah gitu kan bokap gue tetap dengan gayanya yang pakai masker tapi tetap tutup mulut, pakai masker tapi tetap tutup mulut. Terus gue langsung gini kayak ngeledekin bapak gue lah ya. Takut ya pak gitu. Enggak, bukan takut gitu kata bapak gue. Waspada aja. Waspada aja, tapi dia ngejauh gitu kan. Ya, iya. Yang pasti sebahagia itu ketemu sama mereka yang udah ketemu keluarga. Siapa sih yang nggak seneng ya kan? Maksudnya benar-benar ngelihat mereka dari jauh aja kayaknya gue udah seneng gitu ngelihat mereka. Walaupun mereka di depan gue tuh berantem, setidaknya ya gue lihat lu lah gitu ya kan. Iyalah. Berarti jadi lebih ngerasa Peter. Pas di rumah tuh kayak misal lu mau makan itu bisa kan ini piring nih. Ngasihnya gini apa ditaruh di lantai kayak yang di berita-berita? lo ngebayanginnya berita sih, makanya jangan kebanyakan nonton berita ya, makanya perlunya kegiatan kita hari ini ya itu. Okay. Jadi kalau dikata sampai rumah tuh kayak gimana, prosesnya tetap jaga jarak, sama nyokap bokap juga nggak terlalu deket, tetap jarak ya. Kalau misalkan dibilang 1 meter banget ya nggak gitu-gitu juga, maksudnya kali 1 meter terus kan nggak mungkin. Maksudnya rumah lu segede apa coy? Makanya kayak itu. Terus udah gitu gue berjarak yang pasti nggak deket-deket banget. Terus udah gitu kalau ngomong ya kan kata nyokap kan itu nyebarnya kan dari bersin, dari batuk yang memang gue harus selalu pakai masker nih kalau ngomong tuh gue harus ya gini kan, harus begini tuh ngomong sama nyokap gue, sama bokap gue juga harus begini. Dan itu harus selalu dipakai.
Karena kita nggak tahu gue masih ngomong atau apa, percikan dari ngomong gue atau kayak gimana, itu bisa bikin kemana-mana juga kan. Apalagi kalau nempel di sofa atau apa kan, itu kan maksudnya nggak terkendali. Kayak gitu yang dihindarin. Jadi makanya nyokap gue bilang tutup maskernya, tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kalau lebih baik pakai cuci tangan sih sebenarnya kalau udah di rumah daripada pakai hand sanitizer. Itu aja paling yang benar-benar dijaga dari gue. Tapi kalau untuk ngasih makanan, seperti biasa, makan tetap, kalau masalah ngasih tetap ngasih seperti biasanya. Tapi kalau makan tetap kayak makan seperti biasa. Gimana sih kalau orang makan nggak boleh pakai sendok yang sama, terus makanan, tapi makanan gue ya. Oh beda. Nah, iya, nggak bisa. Maksudnya makanan gue nggak boleh dimakan sama orang lain. I see. Bekas atau apapun itu. Maksudnya gue habis makan, misalkan nyokap gue makan, tapi boleh gue makan. Ngerti gak? Jadi bekas nyokap gue masih bisa gue makan. Tapi kalau bekas gue nggak boleh dimakan sama orang lain. Oke. Iya, benar-benar. Nempel kayak gitu. Jadi apapun kan? Ya, nempel atau apapun tuh nggak boleh. Jadi kayak gue juga, nyokap gue masih suka merhatiin gue banget. Kayak misalkan gue lagi masak gitu kan. Tapi kalau gue nggak pakai masker gitu kan ya, ya jaga-jaga aja. Jadi segala sesuatu yang gue pegang, segala sesuatu yang gue sentuh, itu memang masih dijaga banget gitu. Diperhatiin banget sama nyokap yang ya sebawel itu lama gue. Berarti ini isolasi di rumah 14 hari juga kah? Atau 7 hari? 14 hari. 14 hari. Udah hari keberapa? Berarti sekarang tanggal berapa? 19. 16. Tanggal Dari tanggal, Iya, 9 hari berarti. Udah 9 hari. Oke. Udah 9 hari pasca gue pergi. Setelah 14 hari nanti, Kak, tes lagi Kak ke rumah sakit atau gimana? Malah tadi kata nyokap gue ada berapa, malah 48 hari ya, Mak? 48 hari ya harusnya. Ya, ada beberapa pasien yang juga bisa sampai 48 hari. Artinya 14 kali 48 hari itu berarti 14 kali berapa tuh? 4. Kali berapa 4 sih? ya? 14 kali berapa sih? Nggak bisa. Pokoknya 3 coy. Iya, sekitar 42 kan, 3-an lah, 3 lebih dikit kan. Ya, biasanya gitu. Jadi mungkin ya sekitar awal bulanan lah ya, mungkin gue baru bisa beraktivitas. Berarti nggak usah, Itu pun nggak perlu check up lagi, Kak? Kak, aku perlu check up nggak sih, Mah? Baiknya sih cek toraks lagi sih kata nyokap. Cuma belum tahu rencananya mau kapan lagi atau kayak gimana, karena dari pertama kali gue pulang itu, kan memang gue masih batuk sesek nih. Sampai sekarang sebenarnya masih sedikit-sedikit sesek. Tadi gue juga update sama nyokap. Jadi mungkin itu dulu kali ya yang benar-benar sampai 14 hari kita lihat masih menurunkah gitu si sesak-sesak dan batuk-batuk ini. Itu sih. Gue ada satu yang penasaran ya, Kak. Tutup dulu, Glory. Enggak, ini penting sih. Masker sama masker yang memang buat klinis gitu, buat bedah gitu, kan itu pasti ada beda filter dan lain-lainnya kan. Kalau misalnya lu kan ex-pasien COVID-19, itu boleh nggak sih pakai masker kain atau tetap masker? Boleh pakai masker apa aja. Boleh pakai masker apa aja. Nggak ada batasan pakai masker, yang pasti tetap dipakai maskernya itu benar-benar nutup dari hidung sampai bawah ini nih. Kalau pasien, Kak, boleh juga masker kain atau lebih disarankan masker bedah? Enggak, masker bedah. Bedah ya kalau. Bokap gue selalu pakai masker kain kan, jadi gue kayak kalau dia misalnya batuk kan, berarti itu masker kainnya agak nggak guna kan sebenarnya. Siapa mama lu? Makanya kan masker kain itu kan wajib dicuci setiap hari ya, setahu gue. Karena kan memang dia nempel. Iya, karena kan dia nempel kan. Oh, tapi dia jangan kan itu, maksudnya yang medis aja sehari sekali memang wajib diganti kan. Tapi dropletnya nggak akan keluar? Enggak akan, tetep enggak. Kan ada Glow yang tesnya itu, Glow. Gue jarang baca berita, nonton Korea mulu. Enggak, jadi tuh masker yang baik itu masker ketika lu pakai terus ada api, lu tiup, apinya nggak mati.
Oh iya benar, berarti dia emang gak keluar kan? Kalau scuba yang nggak tahu lagi gue apaan itu anjir, mahal banget. Gue kemarin beli sekali tiup pakai hidung doang mati coy. Mati, berarti Oh ya? Tipis banget sumpah Kak. Oh, gue baru tahu malah itu. Coba deh lu Yang coba. dikasih sama GKPS tuh yang kayak gimana sih? nah, Itu bagus. Udah gue coba guys. Oh, itu bagus. Kompor Gue pun belum nggak mati. belum tahu sih, nyokap gue udah ngambil belum ya, gue lupa. bagus tapi kelebaran menurut gua. Iya, tapi bagus. Oh. Memang harus ketutup kalau bisa muka-muka lu anjir. Ya kali lu jalannya gimana, Nata? Terakhir nih Kak, ada pesan yang Kakak mau sampaikan nggak buat teman-teman nama Poso ataupun teman-teman lain yang nonton video ini? Cakep. Ada alat perannya coy. Sebaiknya kita gunakan ini ya. Oh. Oke. Pertama buat teman-teman nama Poso yang memang belum amit-amit, memang belum ada terindikasi virus ini, be safe, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, sabar karena virus ini bukan virus main-main juga. Gejalanya memang nggak akan kalian tahu. Mungkin kalian cuma bisa demam doang, mungkin kalian cuma bisa kayak batuk pilek gitu. Tapi jangan panik, jangan apa-apa langsung, mungkin lo langsung ke rumah sakit atau apa. Tetap jaga kondisi tubuh kalian masing-masing, jaga imun kalian masing-masing, makan makanan bergizi, cuci tangan, terus cuci tangan dengan air mengalir lebih baik dibandingkan pakai hand sanitizer, kata nyokap gue. Terus tetap jaga jarak sama orang-orang sekitar kalian, karena kalian nggak tahu kalau kalian batuk, mungkin kalian nggak rasa kalian nggak bervirus, tapi itu tetap mengganggu sekitar. Jadi tetap jaga jarak, tetap jaga sekitar kalian, jaga diri kalian dengan cara makan yang tadi aku bilang. Konsumsi obat kalau ngerasa sakit, obat-obat yang memang menurut kalian ya demam, minum paracetamol atau apa kayak gitu, nggak perlu langsung ke rumah sakit, karena mungkin bisa jadi di rumah sakit itu sendiri yang akan buat kalian bisa terkena atau terinfeksi dari virus tersebut. Itu pesan dari aku buat teman-teman yang mungkin nasibnya sama kayak aku. Tadi yang pesan satu lagi, minum air hangat kata mama aku. Minum air hangat, minum kumur-kumur pakai air garam atau air cuka. Itu. Nah, itu juga pesan buat teman-teman yang mungkin terkena virus. Be strong, buat gue aja bisa, kenapa kalian gak bisa gitu. Jadi tetap percaya kalau Tuhan Yesus itu akan bantu kalian buat benar-benar kuat ngadepin setiap prosesnya. Yang pasti bukan hanya dalam hidup, tapi memang berproses itulah hal yang paling penting yang harus lo jalanin. Dan yang pasti prosesnya nggak gampang, nggak asal sehari 2 hari, memang proses yang lama, dan kuatkan diri kalian untuk tetap bisa menghadapi itu sampai benar-benar sembuh. Percaya kalau Tuhan bantu kalian dan kuatkan kalian. Amin. Itu dari terus buat teman-teman yang sudah mengalami ini dan sudah melewati ini sama kayak aku, tetap bersyukur karena kalian sudah menjadi salah satu bukti kalau kalian bisa menghadapi itu, salah satu bukti nyata kalau corona itu bisa disembuhin, dan semua prosesnya itu bisa kalian jalanin. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, di rumah aja, be safe, tetap berdoa, tetap berserah sama Tuhan, dan yang pasti Tuhan tetap akan sama-sama kita. Oke. Mantep banget. Terima kasih buat Kak Desra, buat sharing-sharingannya. Sama-sama. Sangat mengedukasi kita semua yang lagi pusing dan bingung antara media dan keaslian ya. Banget. Yes. Jadi kalian dengar berita boleh, tapi memang terkadang pengalaman orang lain jauh lebih better dibandingkan kalian harus dengar berita. Cuma pinter-pinter milah berita juga ya kan, karena
banyak berita yang hoax dan banyak berita yang memang positif dan negatif gitu. Betul. Semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Berasa YouTuber. Oke. Harus ditonton sampai selesai. Ya, semoga juga teman-teman Oke. mungkin sedang menderita COVID-19, lekas disembuhkan. Amin. Semoga cepat sembuh. Buat Kak Desra juga, semangat isolasi dirinya 14 hari di rumah. Jangan stres. Yes. Biar lekas sembuh. Kita juga berdoa buat para medis ya. Semoga teman-teman para medis dikuatkan, kesabaran, kesehatan. Yes. Ya, aku juga berpesan buat teman-teman yang mungkin tim medis, buat pemuda-pemuda kita nih, terutama kayak Eva, kayak Siska, mungkin ada beberapa teman-teman yang memang masih kerja saat ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jasa-jasa kalian tuh benar-benar berarti banget buat kita, buat gue terutama yang udah pernah ngejalaninnya. Jadi pesan gue ya sama seperti pesan gue juga sama nyokap, memang tetap harus jaga kesehatan, tetap semua yang tadi gue bilang tuh benar-benar banget, dan yang pasti gue salut sama kalian. Tetap semangat buat tetap bekerja. Oke. Di rumah aja. Yes, di rumah aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa nonton ini, karena ini seru banget, gitu ya. Jangan lupa tadi pesan Kak Desra juga, buat tetap jaga kebersihan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Pakai masker. 30 detik ya, kayak di air mengalir. Yes, betul. 2 kali lagu Happy Birthday, guys. Yoi guys, gimana? Protokol dari pemerintah ya, kayak misalnya kayak hari ini ada PSBB, itu dijalanin, jangan keluar. Kalau memang urgent, tetap ikutin rule yang ada. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.